Ya, kembali lagi di Special Talk Show, masih bersama saya Agustiada, dan tema kita pada malam hari ini, maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Aceh. Silakan yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, langsung menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Susanto MA, Ibu Dr. Inayatillah MAG, dan juga Ibu Ayuningsi SH. Ini kayak masih semangat juga ya? Masih seger juga. Baik, sambil mudah-mudahan nanti ada yang nelpon, ada yang nanya, karena saya kalau udah ngomongin soal anak ini gergetan nih Bu, secara kita seorang ibu ya. Saya ke Ibu Ina deh, Bu, bagaimana perguruan tinggi menanggapi tentang kasus-kasus yang seperti ini yang memang korbannya adalah anak-anak? Sebenarnya pelatihan yang kami lakukan ini salah satu cara untuk mencegah jangan timbul lagi kekerasan atau mengurangi lah. Paling tidak kita harus memikirkan bagaimana ada satu sistem seperti early warning system ya. Ada sistem pendeteksian dini kalau ada tanda-tanda kasus kekerasan terhadap anak itu seharusnya universitas bisa melakukan kontribusi di situ. Paling tidak yang bisa dilakukan pada saat ini adalah melakukan riset mengapa bisa kekerasan terhadap anak itu semakin meningkat. Padahal secara undang-undang itu sudah cukup lengkap ya Pak Susanto ya. Dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi itu sudah sangat lengkap. Kemudian tadi Bapak Susanto juga mengatakan sekarang ini sudah menarik korban kekerasan itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ini kan juga suatu fenomena menarik untuk diteliti oleh dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi khususnya Islam. Ini ada masalah apa dengan masyarakat Aceh sekarang gitu ya. Jadi paling tidak begini, dengan adanya kontribusi dari perguruan tinggi, ini kita bisa mengetahui akar permasalahan dari kekerasan terhadap anak itu. Karena kalau kita dengar ada yang mengatakan itu karena pornografi, tapi juga ada yang mengatakan juga karena faktor salah asuhan dan banyak faktor yang lain. Supaya kita kalau sudah mengetahui akarnya, kita bisa tahu bagaimana mencegah itu, jangan sampai terjadi. Misalnya kalau itu karena permasalahan salah asuhan, sebenarnya bagaimana pola asuh yang benar, gitu ya. Karena kemarin itu saya sempat juga terkejut, saya dapat menonton video bahwasanya anak yang hidup dalam keluarga yang religius gitu, dia hafiz Quran, ternyata bisa kecenderungan suka pada sama jenis gitu kan. Jadi saya ketahui ternyata karena dia sering menonton video-video porno di gadgetnya, sehingga dia jadi suka sesama jenis. Jadi saya pikir tidak hanya, maksudnya salah asuhan itu bukan faktor yang sangat dominan, atau pola asuh yang benar itu belum tentu selesai kita dalam mendidik anak. Kenapa? Karena jikalau lingkungan terus informasi yang sampai ke anak itu juga jelek ya, itu juga mempengaruhi si anak gitu. Jadi saya pikir ini sangat complicated, dan saya pikir untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak bisa KPPAA sendiri, KPAI juga ataupun SKPA kita, tetapi kita kayak sepertinya harus bersinergi. Perguruan tinggi juga harus turun untuk menyelesaikan, karena ini generasi muda loh. Saya sampai terpikir begini loh Bu Ayu, jangan sampai ini korban-korban yang sekarang ini kan berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap yang lain. Bagaimana jadinya generasi kita di masa yang akan datang gitu. Baik, saya kembali ke Bapak Susanto dulu nih Pak. Kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Bisa jadi itu pamannya, abangnya, bahkan juga ayahnya. Ini kenapa? Fenomena seperti apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Seperti apa? Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, kalau survei KPI tahun 2012 itu sebenarnya
dalam konteks kasus kekerasan fisik dan verbal itu memang pelakunya ibu yang paling tinggi. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual sebenarnya secara kuantitatif bukan orang terdekat dalam arti ada hubungan nasab ya, tetapi sebenarnya adalah orang lain. Cara kuantitatif gitu, sampai posisi tahun 2017 akhir. Nah, artinya bahwa definisi orang terdekat itu sebenarnya bukan hanya ada hubungan fisik, hubungan nasab, tapi adalah orang yang dikenal korban. Bisa juga tukang ojeknya, bisa juga tukang yang selama ini membantu di rumah, bisa juga cleaning service-nya atau mungkin orang yang selama ini dipercaya oleh keluarga korban. Itu sebenarnya potensial. Dalam sejumlah kasus memang ternyata banyak. Guru termasuk ada sejumlah kasus ya, tapi kami izin mengatakan bahwa oknum guru ya, karena memang jutaan guru kita yang sebenarnya kontribusinya cukup positif. Hanya sekian guru saja yang katakanlah misalnya menjadi pelaku. Makanya kami terus sering berpesan pada satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan harus memastikan bahwa seleksi guru itu harus benar-benar dipastikan firm. Terutama satu, sesuai dengan prasyarat, karena prasyarat menjadi guru itu kan ada beberapa syarat ya, ada syarat kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi yang lain, kompetensi pedagogik, profesional dan sebagainya. Nah, satu hal yang juga harus menjadi perhatian adalah jangan rekrut guru yang memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan. Ini penting saya kira. Dengan begitu maka anak-anak kita itu bisa aman. Oke, mungkin masih ada juga potensi pada saatnya kita udah seleksi luar biasa, bibitnya udah bagus, nggak punya riwayat kekerasan misalnya. Tapi mungkin ada faktor eksternal bisa saja mempengaruhi. Tapi dengan seketat itu maka setidaknya kita bisa meminimalisasi. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan pemirsa jangan lupa telepon ingin bertanya seputar tema pada malam hari ini. Bu Ayu, berbicara kekerasan anak ini tidak melulu dengan pukulan, cubitan, dan segala macam, tapi juga bisa dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Nah, intimidasi seperti apa yang diterima oleh si anak, si korban, sehingga dia tidak berani melapor, sampai dia menyimpan sampai bertahun-tahun mungkin, seperti apa? Ya, sebenarnya memang kita lihat itu banyak kejadian yang menjadi korban, itu kan kebanyakan anak-anak. Itu kenapa dia nggak berani lapor? Yang pertama karena dia diancam dan diintimidasi. Nah, yang namanya juga anak-anak kan dia merasa takut. Nah, di sisi lain dia sudah menjadi korban, kalaupun dia cerita sama orang tuanya, bukan dia lindungi. Yang pertama pasti orang tua marahin dia lagi. Nah, jadi dia sudah jadi korban berikutnya. Nah, lalu kalau masyarakatnya sekitar tahu, juga akan menganggap anak itu juga mempersalahkan anak itu sendiri. Katakanlah misalnya anak korban pelecehan seksual atau korban perkosaan, masih ada kita melihat itu masyarakat yang memberikan stigma itu karena anak itu mental atau genit atau dia yang menyodorkan diri. Padahal kita lihat yang namanya anak-anak memang masa kecilnya itu bermain, berlari, kalaupun di rumah dia pakai celana-celana pendek, itu kan nggak ada maksud tertentu. Nah, jadi ini harus kita kembalikan, jangan melulu menyalahkan korban. Jadi kegiatan-kegiatan yang misalnya kita buat itu kan kita selalu jangan pernah takut untuk melapor. Ayo kita melapor dan jadilah pelopor untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, karena itu bukan aib. Kenapa? Kita melihat itu ada anak, dulu pernah ada kejadian di Sigli, itu ada anak yang sudah 8 tahun dia menjadi korban dan tidak pernah terlaporkan, sampai akhirnya itu merambah ke organ-organ tubuhnya. Anak itu menjadi menjadi cacat sampai akhirnya harus meninggal. Akhirnya begitu kasus itu terungkap, udah sekian lama tuh, 8 tahun yang lalu. Nah, artinya komunitas tetap menyalahkan anak ini lagi gitu. Nah, jika naik pengadilan ini ada kasus yang dianggap kadaluarsa nggak sih? Ya, sebenarnya kalau misalnya bicara kasusnya kasus lama, itu kan terkendala di pembuktiannya lagi gitu kan.
untuk alat buktinya, barang buktinya apa, untuk saksi, yaitu segala macam. Tapi sebenarnya kita berharap dengan adanya nanti ya, kalau disahkan RUU itu ya, yang pelecehan seksual itu, kasus-kasus kekerasan seksual, itu kan dia satu alat bukti itu sudah cukup. Nah, ini kita melihat itu banyak juga kasus di Aceh, itu yang kita sayangkan memang saat ini itu kasus-kasus kekerasan seksual yang memang pelakunya itu orang dewasa, itu juga diproses menggunakan kanin jinayah gitu ya. Nah, kita mungkin berharap memang Aceh spesifik ada aturan lokalnya yang memang mengatur masalah-masalah pidana dalam hukum Islam, tapi ya kita berharaplah pada aparat penegak hukum, kalau memang pelakunya itu orang dewasa dan korbannya anak, ya kita mengharap itu hukuman yang diberikan itu juga setimpal, kalau bisa yang berlapis. Karena baru-baru ini kayak Pak Susanto bilang, kita melihat juga itu di Aceh itu tren kasusnya juga bukan hanya anak perempuan yang menjadi korban, tapi anak laki-laki juga. Yang pertama akhir 2017 yang lalu di daerah Pidi, kita melihat itu ada 11 anak awalnya yang disodomi juga oleh seorang pemuda. Akhirnya begitu kita investigasi, korban-korbannya juga semakin bertambah. Nah, baru-baru ini itu juga di Abdia. Itu yang awalnya korbannya juga katanya 9 orang, begitu diinvestigasi hampir 50 orang. Wow. Nah, Itu pelakunya satu orang. Pelakunya 1 orang. Nah, itu kita bayangkan pelakunya itu juga dia yang notabene berlatar belakang juga backgroundnya pendidikan gitu, dan seorang Guru ngaji. PNS lah gitu ya. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan itu sudah berlangsung berapa lama dan kenapa nggak ada anak-anak yang berani melapor? Berarti kan ada ancaman, ada intimidasi, atau dia mungkin memberikan apa? Karena pernah juga ada kejadian itu kakek-kakek yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Si anak itu akhirnya tidak dipaksa. Memang waktu hasil visumnya itu memang tidak terbukti kalau misalnya ada pemaksaan. Tapi itulah sifat pedofilia ya. Nah, itu dia pertama menciptakan ketergantungan bagi anak. Dia mengajak anak mengelus segala macam, terus memberikan jajanan. Besoknya pertama dia selalu memberikan mau apa gitu ya. Nah, akhirnya kan si anak ini datang sendiri ke kakek ini. Nah, mungkin si anak kan datang ya biasalah kakek, dia kan mungkin yang namanya kakek sayang sama anak-anak biasa. Tapi akhirnya, nah jadi dia mengatakan bukan saya, anak itu sendiri yang datang. Padahal kita melihat itu pola awalnya itu seperti apa gitu ya. Oke, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak. Dengan Bapak Johan di Lombata. Iya, Bapak Johan. Bapak ingin bertanya atau memberikan masukan? Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa kasus dan coba dipecahkan mana yang terbaik nanti untuk dunia pendidikan. Baik, silakan Pak. Karena di dunia pendidikan itu kita melihat banyak sekali yang terlibat di situ antara guru dan anak-anak, ya. Iya. Itu masalah kekerasan terhadap anak, mungkin ini ada 2 hal. Di sini juga kita dengar tadi ada yang masalah pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak, ya. Iya. Kemudian begini, kalau di dalam dunia pendidikan, karena saya juga salah seorang mungkin yang menangani pendidikan, ini dengan gara-garanya mungkin ada kepedulian, sangat peduli saya lihat terhadap atau negara terhadap kekerasan anak, maka oleh pihak guru-guru kadang-kadang dipegang sedikit anak itu pulang atau dicubit sedikit meleput pada orang tuanya, terus orang tuanya datang ke sekolah marah-marahin kepala sekolah dan minta diselesaikan. Iya. Kita selesaikan itu. Ya mungkin kalau kita tanya dengan guru yang mendidiknya, Pak memang anak ini sangat bandel, dia ganggu kawan-kawannya, kita sudah beritahukan, nasihatin, nggak mendengar, akhirnya kata cubit sedikit. Iya. Ternyata guru yang memberikan pelajaran ini terhadap anak ini, wah kasihan juga. Jadi ancaman dari orang tua dan dari keluarga anak ini. Ini saya sebagai yang di dinas pendidikan, ada beberapa kasus malah ini sedang saya tangani kasus ini gara-gara
ada seorang guru yang memegang anak itu, ternyata anak itu barusan habis disuntik. Oke. Dan ternyata pulang ke rumah orang tuanya udah marah-marah. Nah ini kan akhirnya terancam guru kita, dan akan kalau tidak kami selesaikan mungkin mereka akan melapor ke kepolisian. Oke. Cuman saya bagaimana cara menangani anak kita ini yang bandel ini dengan cara dunia pendidikan. Kalau kita biarkan, ini saya di lapangan sangat kasihan generasi kita yang akan datang, sangat kasihan. Kalau guru bertindak keras sedikit, ancaman hukuman terhadap guru, malah guru kami ada yang 5 tahun dihukum. Saya yang malah yang memperjuangkan, karena saya pikir guru ini wajar dia menghukum anak itu karena anak itu tidak mematuhi aturan sekolah. Betul, Pak. Tetapi pihak hukum tetap menyalahkan guru sampai 5 tahun dulu. Bapak ya, ini coba kita duduk, kita renungkan generasi ke depan. Iya, baik. Kalau memang guru sangat senang kalau kita mungkin ya jangan kekerasan Bu ya. Ya, dia nggak dengar ya sudah, tapi Bapak Ibu tahu sendirilah kalau anak ini tidak kita didik dengan baik, generasi Aceh ke depan ini tidak sesuai dengan yang dididikkan oleh Rasul kita. Dengan kamu tinggalkan generasi lemah. Iya, baik. Kalau anak ini tidak kita didik dengan cara perintah, anak kita sengaja kalau tidak sholat pukul dia. Tapi kalau mereka pukul dia lapor ke polisi, akhirnya orang tuanya akan disalahkan. Ini saya pikir ini programnya Yahudi. Coba kita duduk kembali, mana penganiayaan yang memang benar-benar yang tidak boleh. Kalaupun merkosaan itu, saya pikir itu harus hukuman, kita ikuti hukuman Islam aja. Jadi contoh, ya. Baik, Kalau itu satu kata, kalau anak-anak yang perkosa itu orang sudah dewasa, sudah berkeluarga, ya ditimpang 5 aja, kan 6 itu lemparkan batu aja. Tunjukkan di kayak ramai, yang sembunyi-sembunyi. Iya, Karena baik. hukum ini dia dilihat oleh orang memang susah kita menerima hukum yang berat, dia jadi pelajaran bagi yang tidak melakukan kesalahan lagi. Baik, Pak Johan, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Johan di Lungbata. Luar biasa sekali, beliau seorang mungkin guru ataupun tenaga pendidik di sekolah. Ini menjadi dilema juga, Bu Ina. Ketika si anak, kalau zaman saya dulu mungkin ya, dipukul sama guru, saya ngadu sama orang tua, saya ditambah pukul sama orang tua. Nah ini kan kebalik sekarang, anak-anak sekarang tumbuh menjadi anak yang manja, jadi kena cubik sedikit mungkin karena tidak mengerjakan tugas ataupun bandel dan segala macam. Ini yang menjadi korban bukan lagi anaknya, tapi gurunya, karena keluarga si anak melapor karena adanya tindak kekerasan, walaupun dengan hal mencolek atau mencubit. Seperti apa ini Bu? Ya mungkin ini karena sudah mengalami perubahan perspektif sekarang. Baik. Karena kalau dulu kita menganggap mencubit itu bagian dari pendidikan. Tapi kalau sekarang mencubit itu juga masuk kategori kekerasan. Padahal mungkin ada bedanya. Mencubit yang kita pahami di sini, mencubit yang tidak menimbulkan sakit, bekas itu kan sebagai bagian dari peringatan bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak bisa membedakan mana cubitan yang mendidik dan mana cubitan yang membawa kepada kekerasan. Sehingga anak pun ketika mengadu kepada, dia merasa dicubit, oh berarti langsung ini saya sudah mengalami kekerasan, mengadu kepada orang tua. Orang tua tidak cari tahu dulu masalahnya bagaimana, karena beliau menganggap oh ini tidak boleh lagi ada kekerasan di sekolah. Jadi langsung ambil sikap melapor ke apakah kantor polisi atau langsung datang ke sekolah marah-marah. Saya pikir itu perlu kita dudukkan dulu bahwasanya mencubit itu, atau ya kalau kita mengatakan ya bagaimana mendidik yang baik gitu, yang tidak membuat kekerasan, saya pikir itu juga perlu disampaikan sehingga pemahaman bahwasanya mendidik tidak mungkin dilakukan tanpa kekerasan itu sampai kepada para pendidik. Dan juga jikalau ada
cara seperti memukul atau mencubit. Jadi pukulan yang mana yang kategori kekerasan dan pukulan mana yang kategori mendidik itu perlu jelas. Karena sekarang orang memahami HAM sedikit-sedikit, oh ini HAM, gitu kan, nggak boleh pukulan gitu. Tetapi batasan mukulnya, karena kita pikir dulu tidak potong kuku saja saya teringat itu dipukul gitu. Dengan Jadi kita penggaris teringat, kayu. tapi kita tidak pernah dendam dengan Betul. guru kita karena tahu ya karena kita sudah melakukan kesalahan. Tetapi yang menariknya anak kita sekarang ketika dipukul pun dia tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Oke, merasa dirinya benar. Benar gitu. Iya, baik. Ini mengapa ada fenomena anak-anak sekarang, kalau saya sering baca-baca nih, zamannya anak-anak makan micin gitu ya. Kebanyakan makan micin. Jadi sedikit-sedikit lapor. Ini yang menyebabkan fenomena ini seperti apa? Apakah didikan dari orang tua ataukah memang dia memang dimanjakan? Nah, itu tadi saya melihat juga sekarang ini anak itu terlalu dekat memang dengan orang tua. Saya ingat merasa dulu karena saya merasakan, saya dulu dengan orang tua tidak terlalu dekat, tapi merasa dekat gitu. Tetapi anak sekarang walaupun dekat, tapi tetap kita udah di sampingnya merasa tidak dekat gitu. Jadi sehingga faktor itu yang dia merasakan, saya nih merasa harus melapor sedikit-sedikit, dia tidak bisa menyelesaikan, oh ini mungkin memang salah saya. Saya pikir mungkin faktor kedewasaan si anak juga belum ada pada masa sekarang. Ya mungkin karena itu, karena anak selalu dekat dengan orang tua, ya mungkin orang tua juga menganggap itu menjadi penting, tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita didik kepada anak untuk kita jelaskan bahwasanya hal-hal yang seperti tadi itu dia harus tahu bahwasanya kalau dia berbuat salah dia harus mendapatkan hukuman. Iya, baik. Nah, hukuman yang tidak membawa kekerasan itu yang perlu kita beritahukan kepada guru-guru dan orang tua, karena sampai sekarang mungkin bagaimana mengajar yang tidak membuat kekerasan juga masih belum sampai ke pelatihan itu kepada guru, apalagi sampai pada tingkat Islamic boarding school, pesantren dan sebagainya. Karena kalau di pesantren kan disiplin itu dijaga sekali. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Iya, Ina. iya. Pak Susanto, tidak ada yang mengharapkan kekerasan terjadi di sekolah ataupun di kuliahan. Tapi pada faktanya banyak terjadi kekerasan seperti guru mencubit, memukul si anak. Kita ambil jalan tengahnya, solusi apa yang bisa kita ambil? Ya, kasus kekerasan di sekolah itu memang butuh solusi yang komprehensif. Tidak hanya diserahkan katakanlah pada satuan pendidikan, tetapi juga membutuhkan atensi keluarga. Seringkali misalnya anak katakanlah dalam tanda kutip misalnya versi guru sebenarnya itu bagian dari mendidik, diberikan tugas misalnya, tapi versi murid, wah ini pelecehan kepada saya misalnya, ngadu pada orang tua. Orang tua bisa juga langsung udahlah lapor gitu. Misalnya katakanlah rambutnya dipotong misalnya, padahal sebenarnya potongnya sewajarnya, lapor polisi. Itu kalau sudah melanggar HAM ya katanya. Iya. Lapor polisi. Nah, hal-hal yang seperti ini memang butuh kesepahaman. Jadi memang memahami HAM pun juga harus komprehensif. Pada aspek perlindungan anak sesungguhnya kita tidak hanya mendidikkan anak tahu bahwa itu ada hak, anak punya hak, ini loh hak-haknya. Tapi di sana di Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak memiliki kewajiban. Kewajiban menghormati orang tua, kewajiban menghormati guru, kewajiban menghormati orang dewasa. Itu bagian dari kewajiban yang melekat pada semua anak Indonesia. Maka kalau ada orang berpikir bahwa ini gara-gara KPAI ini anak jadi begini, tentu salah. Karena KPAI menyampaikan ke publik bahwa penyelenggaraan perlindungan anak itu memang harus utuh, harus berimbang. Anak diberikan haknya. Bahwa fakta bahwa banyak anak juga, anak-anak kita yang katakanlah misalnya mendapatkan kekerasan, terdiskriminasi. Tapi di pihak lain fakta bahwa banyak anak juga, anak-anak kita yang katakanlah takzimnya pada guru juga mulai melemah. Iya, betul. Ini saya kira menjadi PR kita bersama dan KPI pun terus concern itu. Termasuk kemarin beredar
terkait dengan video ada game yang bermuatan kekerasan dengan korban guru pelaku anak. KPAI juga memberikan atensi khusus ya, bahwa kita juga akan memanggil kepada developer yang bersangkutan. Ini artinya bahwa kami ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu jangan kehilangan jati dirinya. Iya, baik. Karakternya harus tertanam dengan baik, sebagai orang timur juga harus tertanam dengan baik, tapi anak Indonesia harus juga tahu hak dasarnya. Dan itu memang harus diberikan oleh kita semua. Nah, beberapa waktu yang lalu kita viral tentang kasus seorang guru yang menghukum muridnya dengan mencoret pipi, kemudian tidak diterima dan akhirnya dianiaya sampai meninggal si gurunya. Ini yang menjadi korban sebenarnya awalnya siapa? Apakah si anak, apakah si guru? Ya, ini sedang didalami oleh teman-teman KPAI ya, terkait dengan positioning urutan kejadian ini. Sebenarnya ini kejadiannya dari mana? Tapi kalau kesimpulan awal kami, memang ini kan berawal dari murid yang diberikan advice sama guru, kemudian anak yang bersangkutan tidak bergerak cepat, tapi ternyata mungkin guru ya sabarnya mungkin berkurang gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal seperti ini terus kita dalami agar terjadi keberimbangan terkait dengan kasus ini. Jika kemudian bahwa ada fakta meninggalnya yang bersangkutan ini karena pukulan yang memang tidak sewajarnya, ya tentu proses hukum harus berjalan. Ya, kita baik. dukung proses hukum. Kita tahan dulu ya Bapak Susanto, nanti kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan yang satu ini.